Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ekonomi sumber daya manusia. Nah, di dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia ini ada 4 unsur penting yang harus kita pahami, yaitu ilmu ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya manusia. Nah, untuk ilmu ekonomi ini dapat kita artikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Sedangkan kalau sumber daya ini beragam sekali definisinya, tapi bisa kita artikan di sini sumber daya ini sebagai kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu, dan juga bisa diartikan sebagai sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Nah, manusia di sini, manusia itu sebagai makhluk biologis, dia mempunyai kaidah jasmaniah yang terpadu dengan sistem organik. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai jiwa, itu berarti manusia yang sifatnya psikologis, yang dipengaruhi oleh perasaan dan mempunyai dasar pikir karena memiliki inteligensi dan akal. Nah, manusia ini sebagai makhluk sosial. Terus manusia dilahirkan untuk hidup berkelompok dengan norma dan sistem. Nah, sedangkan bisa kita artikan bahwa manusia itu merupakan makhluk yang unik, karena manusia ini merupakan makhluk yang biopsikososial dan kultural. Itu mempunyai kemampuan dasar yang beragam sesuai dengan tingkat perkembangannya. Nah, pada dasarnya itu manusia juga itu memiliki atau mempunyai kebutuhan yang sama. Tetapi kadangkala satu kebutuhan itu lebih penting daripada kebutuhan lainnya. Nah, sedangkan sumber daya manusia itu sendiri itu merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Sumber daya manusia atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, jadi berdasarkan pengertian dari masing-masing unsur tadi, yaitu ilmu ekonomi, manusia, sumber daya manusia, dan sumber daya manusia, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari ilmu ekonomi sumber daya manusia itu adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu dapat kita artikan jadi dua pengertiannya, yaitu usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Bisa juga manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Jadi bisa sebagai usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, dan juga didefinisikan sebagai manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Nah, jadi berdasarkan pengertian pertama, yaitu usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi, maka dalam hal ini sumber daya manusia itu mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan dan pengertian kedua itu mengandung aspek kualitas, di mana mampu bekerja itu berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, lebih spesifik lagi, secara fisik kemampuan bekerja itu diukur dengan usia. Atau dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja.
Nah, kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut itu yang kita namakan dengan tenaga kerja atau manpower. Nah, secara singkat, tenaga kerja juga itu bisa kita definisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Nah, jadi di dalam kedua pengertian SDM tadi, itu mengandung dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Di mana kuantitas ini dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, sedangkan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Pengertian-pengertian di atas juga itu, dua pengertian tadi juga menegaskan bahwa SDM itu memiliki peranan sebagai faktor produksi. Sebagaimana halnya dengan faktor-faktor yang lain, sumber daya manusia juga itu sebagai faktor produksi juga terbatas. Jadi, ekonomi sumber daya manusia itu intinya berusaha untuk menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat. Padahal kita tahu ya, sumber daya manusia itu sifatnya terbatas dengan keinginan atau kebutuhan, berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat tadi ya. Nah, pendaya gunaan sumber daya manusia ini dalam menghasilkan barang dan jasa itu juga dipengaruhi oleh kedua faktor. Yang pertama, yang mempengaruhi jumlah dan kualitas sumber daya manusia tersebut, dan yang kedua, faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian yang kemudian mempengaruhi pendaya gunaan sumber daya manusia tersebut. Yaitu dua faktor, sekali lagi yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah dan kuantitas SDM atau sumber daya manusia, dan faktor yang mempengaruhi pengembangan perekonomian. Jadi berdasarkan kesimpulannya, kalau kita membahas tentang ekonomi sumber daya manusia, maka kita akan membicarakan tentang yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja pastinya, terus faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja, terus pasar kerja, yang di sini bisa kita lihat terjadi proses mempertemukan lowongan kerja dan pencari kerja, itu yang pasar kerja ya. Terus kemudian kita juga akan membahas tentang masalah-masalah apa sih yang timbul dalam aspek-aspek yang ketiga tadi, yaitu dari faktor-faktor penyediaan tenaga kerja, terus dari permintaan tenaga kerja, terus juga dari pasar kerjanya. Karena di situ kita akan lihat tentang permintaan dan penawaran di dalam pasar kerja tadi. Terus kita juga akan lihat apa sih alternatif kebijakan yang perlu untuk diambil untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi bila kita temukan masalah-masalah, maka alternatif kebijakan apa yang perlu untuk kita ambil. Nah, kalau kita membahas tadi dari awal tentang sumber daya manusia, maka salah satu hal yang akan kita tekankan di sini yaitu tenaga kerja. Nah, siapa sih yang digolongkan dalam tenaga kerja? Jadi di Indonesia pengertian tenaga kerja itu yaitu mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan juga yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Nah, pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Jadi kita ada 3 golongan ya. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga. Jadi walaupun mereka sedang tidak bekerja, mereka juga dianggap secara fisik
mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja. Jadi tetap tergolong di dalam tenaga kerja. Jadi kita jangan berpikir bahwa tenaga kerja itu adalah hanya orang yang bekerja, pegawai yang bekerja, pegawai atau yang di ruko, atau menjaga toko, atau yang sopir, atau itu yang disebut tenaga kerja. Tidak. Jadi bukan hanya itu saja yang disebut tenaga kerja. Tapi mereka mahasiswa-siswa yang bersekolah SD, SMP, SMA, terus yang mengurus rumah tangga, ibu-ibu, ibu rumah tangga, itu juga disebut tenaga kerja. Kenapa? Karena memang secara fisik ya dianggap mereka itu secara fisik mampu dan sewaktu-waktu itu dapat ikut bekerja. Jadi secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja itu dibedakan hanya oleh batas umur. Dan untuk kalau kita lihat batas umur, itu tiap-tiap negara itu memberikan batasan umur yang berbeda. Contohnya di negara India itu umur 14 sampai 60 tahun. Jadi tenaga kerja di sana itu di negara India itu tenaga kerja yang berumur 14 dianggap sebagai tenaga kerja, yaitu mereka yang berumur 14 sampai 60 tahun. Jadi mereka yang di bawah 14 tahun dan di atas 60 tahun itu digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Tapi ini bisa berubah juga ya setiap tahunnya. Ya tidak tiap tahun juga ya teman-teman, tapi kalau andaikan ada kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintah mereka. Sedangkan kalau untuk Indonesia sendiri itu usia kerja itu 15 tahun ke atas. Jadi di sini bisa kita gambarkan bahwa tenaga kerja itu terdiri dari yang angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Sehingga angkatan kerja itu yang merupakan mereka yang bekerja dan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja itu seperti mereka tadi yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerima pendapatan. Jadi sekalipun jadi ini tolong dibedakan. Jadi sekalipun mereka bersekolah, mereka tetap dikatakan tenaga kerja, tapi bukan angkatan kerja. Kenapa yang bersekolah termasuk dalam tenaga kerja? Ya, usia kerja tuh di Indonesia 15 tahun ke atas. Karena bisa dianggap secara fisik mereka sewaktu-waktu tuh bisa terlibat dalam kerja, suatu pekerjaan. Sehingga walaupun mereka bersekolah, tapi mereka tetap terhitung dengan tenaga kerja, namun bukan angkatan kerja. Gitu ya. Nah, besarnya penyediaan atau supply dari tenaga kerja itu adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Sebagian dari mereka itu ada yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, itu yang kita sebut dengan atau tergolong sebagai golongan yang bekerja. Sedangkan yang siap bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan itu ya mereka itu yang tergolong sebagai pencari kerja atau penganggur, itu dinamakan dengan angkatan kerja atau labor force. Sedangkan mereka tadi yang sudah dinamakan sudah aktif dan juga tergolong dalam bekerja itu disebut juga dengan employed person. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa angkatan kerja itu yang bekerja dan menganggur. Tadi ya teman-teman, ya, di angkatan kerja itu adalah yang bekerja dan menganggur. Nah, jumlah orang yang bekerja itu tergantung dari besarnya permintaan dalam masyarakat. Nah, permintaan itu bisa dipengaruhi oleh
kegiatan ekonomi, dan tingkat upah. Tingkat upah dan kegiatan ekonomi, di mana proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja itu kita sebut dengan pasar kerja. Jadi di sana akan ada yang namanya permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Nah, akan tercapai titik equilibrium atau keseimbangan saat apa penerimaan yang ditawarkan sama dengan penawaran ya. Jadi intinya penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Jadi besarnya jumlah orang yang bekerja itu dipengaruhi oleh berapa besar kekuatan dari penyediaan dan permintaan tenaga kerja, atau tergantung dari permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan atau penawaran dan permintaan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh tingkat upah. Jadi di dalam ekonomi neoklasik itu diasumsikan bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja itu akan bertambah bila tingkat upah juga bertambah. Jadi pada titik equilibrium di sini dengan tingkat upah sebanyak WE, maka tingkat tenaga kerjanya atau penawaran dan permintaan tenaga kerjanya sebesar LE. Nah, jika tingkat upah dinaikkan dari WE menjadi WI, maka akan menyebabkan penawaran tenaga kerjanya akan meningkat. Ini akan meningkat sebanyak LS. Namun dengan tingkat upah yang sama sebanyak WI ini, penawarannya adalah sebanyak LD atau labor demand-nya sebanyak LD ya singkatannya. Nah, selisih antara tenaga kerja yang ditawarkan dengan tenaga kerja yang diminta atau labor demand dan labor supply, maka akan merupakan jumlah dari pengangguran. Ini merupakan jumlah dari pengangguran. Nah, kapan seseorang itu akan digolongkan sebagai pekerja dan kapan seseorang itu akan digolongkan sebagai seorang pengangguran? Tadi kita sudah lihat bahwa angkatan kerja itu terdiri dari yang bekerja dan menganggur atau mencari pekerjaan. Nah, sekarang pertanyaannya kapan seseorang itu dianggap bekerja dan kapan seseorang itu dianggap sebagai pengangguran. Nah, sama juga tadi kan sudah ditekankan bahwa untuk seorang tenaga kerja itu ditentukan berdasarkan batas umurnya. Nah, kalau di Indonesia kan 15 tahun ke atas itu dihitung sebagai umur kerja. 15 tahun ke atas. Maka itu bisa kita definisikan sama pula berlaku seperti untuk yang bekerja dan menganggur. Jadi kita tidak semerta-merta langsung mengatakan bahwa orang-orang ini dikatakan bekerja, orang ini dikatakan pengangguran. Contohnya pembantu rumah tangga bekerja untuk mendapatkan penghasilannya. Nah, karena dia mendapatkan penghasilan, maka dia digolongkan sebagai bekerja. Sedangkan seorang ibu rumah tangga bekerja, bahkan pekerjaannya itu lebih banyak daripada si pembantu rumah tangga tadi. Tapi ibu rumah tangga itu tergolong angkatan kerja. Nah, sebagai contoh,
ada seorang pesuruh pada sebuah kantor, gajinya itu 5.000 dalam 40 jam seminggu. Jadi itu dikatakan dia bekerja sebagai bekerja penuh. Namun berdasarkan sensus pada tahun 1971, seseorang yang hanya bekerja 1 hari dalam seminggu itu tergolong pengangguran, walaupun penghasilannya jauh lebih besar dari 5.000 dalam 1 hari kerja tersebut. Jadi itu lagi pandangan atau definisi tentang pengangguran dan bekerja. Jadi tiap negara itu dapat memberikan pengertian yang berbeda tentang definisi bekerja dan menganggur. Dan definisi-definisi ini juga dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran itu adalah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan pekerja yaitu semua pekerja atau karyawan yang secara aktif bekerja dalam usaha operasional perusahaan dengan menerima upah atau gaji secara langsung dari perusahaan baik berupa uang maupun berupa barang. Dan untuk mengukur tingkat pengangguran itu persamaan atau fungsi atau rumusnya adalah jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali dengan 100 untuk mendapatkan persentase tingkat pengangguran. Jadi secara umum bisa kita artikan ekonomi sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Atau ekonomi sumber daya manusia merupakan penerapan teori ekonomi pada analisis sumber daya manusia. Nah, ekonomi sumber daya manusia itu kita mempelajari tentang human resource planning, labor economics, and population economics. Nah, untuk yang human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia, itu berfokus pada penyediaan angkatan kerja dengan pengetahuan dan keterampilan tinggi, serta penciptaan kesempatan kerja bagian lain dari perencanaan sumber daya manusia, yang dimana itu meliputi permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, dalam perencanaan tenaga kerja berdasarkan manpower recruitment approach, misalnya berbagai usaha akan dilakukan untuk membandingkan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada masa yang akan datang, yang kemudian dilihat ada tidaknya kesesuaian antara penawaran dan permintaan pekerjaan. Jadi jika tidak ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran, di mana misalnya penawaran tenaga kerja berketerampilan dan berpengetahuan tinggi lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja, maka disarankan adanya berbagai intervensi dalam bidang pendidikan dan latihan. Jadi kalau misalnya yang diminta adalah sarjana S2, sedangkan yang melamar justru sarjana S1, kayak gitu. Mungkin bisa disarankan misalnya ada perubahan lah atau tidak. Oke, kita terima S1 tapi dikuliahkan supaya mendapatkan gelar S2, atau akhirnya terpenuhi bahwa yang diminta atau yang ditawarkan itu adalah yang S2 gitu ya. Sedangkan ekonomi ketenagakerjaan atau labor economics itu lebih memperhatikan masalah serikat pekerja, hukum ketenagakerjaan, asuransi sosial, dan manajemen personalia. Analisis dalam ekonomi ketenagakerjaan juga sangat sedikit menggunakan teori ekonomi. Jadi sering juga menimbulkan ketidakpuasan beberapa pihak. Jadi
pendekatan labor economic juga itu sering mendapatkan perdebatan ya, karena adanya ketidakpuasan dari beberapa pihak, dan biasanya yang merasa tidak puas ini adalah ekonom-ekonom yang berasal dari Universitas Chicago ya, Chicago. Itu dipelopori oleh Greg Lewis. Jadi menurut mereka itu ekonomi ketenagakerjaan itu adalah ekonomi ketenagakerjaan kelembagaan. Jadi mereka tuh ekonomi itu seharusnya mempunyai sumbangan tersendiri dalam analisis ketenagakerjaan, di mana tepatnya ekonom harus menggunakan teori analisis ketenagakerjaan tepatnya untuk menganalisis ketenagakerjaan. Namun hal tersebut tidak berarti meniadakan analisis yang lain. Jadi kalau analisis dengan menggunakan teori ekonomi, maka itu disebut oleh mereka dengan istilah ekonomi ketenagakerjaan analitis. Jadi yang mula-mulanya itu hanya memakai teori ekonomi mikro, namun ada perkembangan, yaitu berkembanglah teori New Holmes Economics, yang dimana teori ini menganalisis investasi dalam model manusia. Ekonomi ketenagakerjaan analitis maupun ekonomi ketenagakerjaan kelembagaan itu banyak membahas tentang permasalahan di negara maju. Jadi, untuk menganalisis permasalahan di negara berkembang itu perlu penyesuaian. Berikutnya ada pendekatan ekonomi kependudukan atau population economy. Nah, cakupan bahasan dari ekonomi kependudukan ini adalah masalah ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan, misalnya pemanfaatan tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan dampak pertumbuhan penduduk pada pembangunan ekonomi. Jadi dalam ekonomi kependudukan ini sama juga seperti yang ekonomi ketenagakerjaan, itu diterapkan yang namanya New Holmes Economics yang membahas untung rugi memiliki anak, terus untung rugi melakukan migrasi, terus interaksi antara jumlah dan mutu penduduk. Jadi itu adalah beberapa ruang lingkup dari ekonomi sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa perkembangan pemikiran ekonomi sumber daya manusia. Dimulai dari teori klasik Adam Smith. Jadi Adam Smith ini merupakan tokoh utama dari aliran klasik ya, Adam Smith. Jadi beliau itu mencurahkan perhatian pada alokasi sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Di sini Smith itu menganggap bahwa manusia itu merupakan faktor produksi utama yang akan menentukan kemakmuran, karena tanah tidak akan berarti kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Jadi manusia itu sumber utama, tanah dan lain sebagainya. Contohnya tanah sajalah, tidak mungkin tanah itu bisa berkembang jika tidak ada yang mengolah gitu. Nah, menurut teori klasik, kondisi full employment akan selalu terjadi karena gaji berfungsi sebagai pengimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dimana seperti tadi sudah kita lihat bahwa equilibrium terjadi pada titik equilibrium atau keseimbangan saat penawaran sama dengan permintaan tenaga kerja. Nah, asumsi yang dibuat oleh teori klasik itu adalah yang pertama, adanya pasar persaingan sempurna dan tiap industri terintegrasi secara vertikal. Yang kedua, tidak ada serikat buruh yang efektif. Yang ketiga, terjaminnya mobilitas pekerja antar industri atau perusahaan dan daerah.
Yang keempat, tersedianya informasi lengkap dan bebas untuk semua pekerja. Berikutnya, setelah teori klasik Adam Smith, ada teori Malthus. Nah, teori Malthus ini itu berasal dari Thomas Robert Malthus. Karena namanya Thomas Robert Malthus, maka dinamakanlah teori Malthus. Selain Adam Smith, tokoh klasik, aliran klasik juga, yaitu si Robert Malthus ini. Jadi bukunya si Robert Malthus yang sangat terkenal itu namanya Principle of Population. Jadi walaupun Robert Malthus ini sealiran, sama-sama aliran klasik dengan Adam Smith, namun tidak semua pemikiran Adam Smith itu sejalan dengan pemikiran si Robert Malthus ini. Jadi misalnya Adam Smith menganggap bahwa tingkat kesejahteraan manusia itu akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari adanya spesialisasi. Nah, berbeda halnya dengan Malthus. Sedangkan Malthus itu lebih pesimis dengan masa depan manusia. Jadi Malthus itu bisa melihat bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi luasnya terbatas dan semakin terbatas lagi untuk menghasilkan bahan makanan karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik, dan bangunan lain. Jadi di sisi lain jumlah manusia terus bertambah sehingga rata-rata produksi makanan yang tersedia semakin menurun. Jumlah makanan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berdampak pada perebutan makanan. Sehingga muncullah perang, wabah penyakit, akhirnya menyebabkan jumlah penduduk jadi menurun. Nah, penurunan jumlah penduduk ini yang menyebabkan makanan jadi berlimpah. Maka penduduk meningkat pula lagi. Demikian seterusnya. Jadi Malthus ini tidak percaya terhadap kemampuan teknologi dalam perlombaan dengan perkembangan jumlah penduduk. Nah, Malthus ini juga berpendapat, atau Robert Malthus ini juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi akan berakibat terhadap penurunan produksi per kapita. Dan salah satu cara untuk menghindar dari malapetaka tersebut adalah melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk dengan pengendalian moral, yaitu penundaan usia perkawinan, mengurangi jumlah anak. Nah, kalau kita sekarang di Indonesia itu program KB. Dan jika hal ini tidak dilakukan, maka akan diselesaikan dengan cara alami, antara lain akan timbul perang, seperti tadi yang dikatakan, timbul perang, epidemi, kekurangan pangan, dan sebagainya. Berikutnya, pendapat menurut John Maynard Keynes, atau yang kita sebut dengan teori Keynes. Jadi, Keynes ini hanya mempertajam kritikan dari Malthus. Jadi Keynes mengatakan bahwa akan terjadinya depresi besar pada tahun 30-an itu yang terjadi pada masa lalu itu adalah karena kurangnya permintaan agregatif di masyarakat, sehingga menghalangi terjadinya kegiatan produksi. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat itu mampu untuk melakukannya, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Nah, ada salah satu implikasi dari kebijakannya Keynes ini, yaitu dalam jangka pendek agregat demand-nya harus ditingkatkan bila ingin meningkatkan employment. Multiplier-nya itu akan lebih besar jika peningkatan agregat demand berasal dari peningkatan investasi, sehingga dapat dikatakan bukan supply creates its own demand seperti yang dikatakan oleh Say, tetapi demand its own supply. Dengan kata lain, peningkatan permintaan akan meningkatkan employment hanya bila terjadi kapasitas produksi yang belum digunakan. Misalkan dengan modal fisik dan modal manusia. Berikutnya ada teori pertumbuhan. Di sini yang menekankan tentang teori pertumbuhan itu adalah Harold Domar. Pemikiran itu muncul pada tahun 46 atau 1946 dan 1948. Jadi di dalam
model Hardt-Domar ini, Hardt-Domar yaitu peran modal fisik itu sangat besar. Penduduk juga itu dianggap sebagai salah satu sumber daya. Tapi kapasitasnya dapat meningkat hanya bila modal fisiknya juga bertambah besar. Hampir sama seperti yang dikatakan oleh Malthus. Jumlah penduduk yang besar juga dianggap dapat mengurangi hasil pembangunan, karena dalam model ini outputnya dinyatakan dalam per kapita. Tapi perbedaan antara teori pertumbuhan dengan teori Malthus ini adalah dalam teori ini jumlah penduduk yang besar dapat tidak mengurangi pendapatan per kapita jika diimbangi dengan peningkatan modal fisik. Nah, penduduk diasumsikan meningkat secara geometris dan full employment selalu terjadi. Nah, tokoh kedua juga dalam teori ini adalah Solow. Solow ini menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan salah satu faktor produksi, bukan sekadar pembagi. Model ini menganut paham bahwa dapat terjadi substitusi antara modal fisik dan pekerja. Teori berikutnya adalah teori penduduk optimal. Teori ini diperkenalkan oleh J.S. Mill. Nah, di dalam teori ini menekankan bahwa jumlah penduduk tertentu yang dapat menghasilkan produksi per kapita yang tinggi. Jumlah tersebut dikatakan optimal dalam arti tidak ada perubahan baik dalam jumlah dan mutu sumber daya. Jadi tidak ada perubahan. Dan perubahan itu dari jumlah dan mutu sumber daya itu yang tidak dapat diperbarui maupun tersedianya modal fisik. Teori yang terakhir adalah teori rational expectation. Teori ini dianggap memodifikasi teori klasik, di mana menurut teori ini menganggap bahwa perubahan permintaan entah itu melalui ekspansi moneter atau fiskal, maka itu hanya akan meningkatkan output nyata dan employment. Bagi aliran ini, perekonomian dianggap cenderung dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu, tidaklah perlu adanya kebijakan stabilisasi seperti yang ditawarkan oleh teori Keynes. Sebab perekonomian itu sendiri sudah stabil. Dalam perekonomian yang sudah stabil, kebijakan ekonomi justru dapat mengganggu perekonomian itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan, ekonomi sumber daya manusia ini berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat. Oke, teman-teman, sekian untuk materi pengantar ekonomi sumber daya manusia. Semoga teman-teman mengerti dan punya pertanyaan hingga bisa kita diskusikan dalam kolom komentar dari channel YouTube ini. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat belajar.